Bahas One Piece chapter 1070, Kizaru datang guys. Oke, setelah libur kita disuguhkan fakta-fakta yang gokil-gokil banget di chapter ini. Ditambah chapter ini ditutup dengan adegan yang wah mantep banget. Tapi ada juga bagian yang membuatku sedih ya di chapter ini, kalau beneran terjadi. Cover story dari chapter ini melanjutkan cover story dari Jerma Double Six yang berjudul Ilmuwan Hebat yang Berkumpul untuk Kebaikan Dunia dan Umat Manusia, dimana berdasarkan penampilannya ya, yang tengah ini adalah Dr. Vegapunk. Lucunya adalah alisnya itu di atas anjir. Lalu ada Caesar, Clown, Judge, Queen, dan ditambah satu orang perempuan misterius. Siapa nih orang? Nah, ayo kita masuk ke dalam ceritanya. Chapter ini berjudul Manusia Terkuat. Cerita dibuka dengan Sentomaru yang terkapar setelah menerima serangan dari Rob Lucy. Dan di sini Luffy berusaha menghampiri Sentomaru dengan berkata, "Hei Kapak, maaf aku sudah membuatmu lengah," sambil matanya copot. Tapi Sentomaru malah berkata, "Bodoh, jangan meremehkan aku. Aku sudah melihat serangannya akan datang, tapi pertahananku ternyata tidak cukup kuat untuk menahannya." Rob Lucy lalu berkata, "Kau kuat juga. Cepatlah mati. Selama orang dengan kekuasaan setinggi dirimu masih sadar, kami tidak bisa mengendalikan Seraphim." Rob Lucy di sini berusaha menyerang lagi dan Sentomaru bersiap untuk bertahan. Tapi tiba-tiba kaki Luffy yang dialiri dengan haki menghadang Rob Lucy dan mengeluarkan Gomu Gomu no Don't Weep. Yang mana serangan ini membuat Rob Lucy terpental, tapi juga membuat Luffy berputar-putar. Terus terjadi ledakan karena Rob Lucy yang menabrak tembok dan Luffy malah tidak bisa menghentikan putarannya sendiri. Dari kejauhan, Jinbe berkata, "Ayo cepat Luffy, jika kau ingin menyelamatkan anak ini, kita harus segera pergi ke tempat Vegapunk." Luffy yang terus berputar-putar kayak gangsing malah nembus sampai bawah lantai. Anjir, Chopper kaget melihat hal ini. Dan di saat yang sama, para warga pun berlari untuk mencari tempat berlindung. Lalu di medan pertempuran, para Seraphim ini sedang bertarung. Di sini Ace-Hawk sedang menebas agen pemerintah dan Ace-Shark yang menggoyangkan lantai dengan kekuatan buah iblisnya. Kaku lalu berkata, "Seraphim sudah tidak bisa kita hentikan. Kita tidak punya pilihan lain selain menyerang mereka." Stussy lalu menanggapi, "Meskipun para Seraphim itu masih anak-anak, tapi di masa depan nanti mereka pasti akan menjadi sangat mengerikan." Di saat yang sama di Labo Face, Franky itu di sini menangis meminta kejelasan pada Vegapunk karena dia sadar bahwa kemampuan dari Jinbe kecil atau Ace-Shark adalah kekuatan dari buah iblis Sui Sui no Mi milik Shenor-Ping yang membuatnya mampu berenang di dinding atau di lantai yang padat. Dan Franky itu juga merasa sedih karena mengetahui fakta bahwa tidak mungkin ada dua buah iblis yang sama yang berada di waktu yang bersamaan. Itu berarti apakah Shenor-Ping sudah mati? Vegapunk lalu di sini menjawab fakta yang sangat menarik banget. "Kau menyadarinya ya, orang yang kau maksud itu sekarang sedang berada di penjara Impel Down." Franky bingung. "Hah? Jadi maksudmu kau menciptakan buah iblis yang sama?" "Tidak, bukan begitu. Dalam penciptaan buah iblis buatan yang bisa ditiru hanyalah buah iblis tipe Zoan, seperti buah Smile ciptaannya Caesar." Nami di sini langsung berkata, "Oh, orang itu sudah sepantasnya mati sih." Ya Allah, dendam banget Nami ya. Vegapunk lalu melanjutkan, "Jika aku punya banyak uang dan waktu, buah spesial pun bisa diproduksi. Meskipun apakah kita bisa membangkitkan kekuatan buah itu masih belum bisa dipastikan." Buah spesial yang dimaksud Vegapunk ini tuh kemungkinan adalah buah Mythical Zoan atau Zoan mistis. Karena saat berkata seperti ini, buah yang muncul di sini sebagai ilustrasi adalah buahnya Kaido Mythical Zoan, Uo Uo no Mi model Seryu, dan buah iblis milik Yamato, Inu Inu no Mi model Okuchi no Makami. Mereka berdua kan sama-sama Mythical Zoan. Vegapunk lalu melanjutkan lagi, "Kalau untuk tipe Logia, aku sudah berusaha melakukan semua yang aku bisa, tapi membuat ulang buah tipe ini sangatlah sulit. Tetapi jika kita sedang membicarakan tentang tipe Paramecia, aku telah menemukan cara bahwa jika kita bisa mendapatkan garis keturunan dari si pengguna buah, kita bisa menyaring dan mendapatkan darah bertipe spesial dari dalam darah tersebut. Lalu aku mengolah darah itu. Dan hal ini akan membantu kita untuk mendapatkan kekuatan dari si pengguna. Coba lihat, darah yang mengalir di tubuh para Seraphim itu. Aku menyebutnya sebagai darah hijau. Dan kita diperlihatkan darah tersebut itu ada di lengannya si Snake. Franky terkejut mendengar hal ini. Dan ternyata darah hijau yang disebut ini ya adalah darah yang disebut oleh Pythagoras di chapter 1065. Dan di sini Snake ternyata memang bisa menggunakan Mero yang membuat agen pemerintah ini membantu mirip seperti buah Hancock. Dan Esper pun juga bisa menggunakan Ursus Shock milik Bartolomeo Guma. Lalu Vegapunk berkata, "Aku menganggap para Seraphim ini sebagai puncak tertinggi ilmu pengetahuan sepanjang sejarah lautan.
Aku menyebut mereka sebagai manusia terkuat. Persis seperti judul dari chapter ini. Nami lalu sadar, jadi ini alasan kenapa si Chibukai dihapuskan. Franky sangat senang mendengar hal ini dan seperti biasa Usopp ketakutan. Kau sudah menciptakan apa sebenarnya? Sanji di sini langsung serius. Jadi intinya mereka ini adalah senjata angkatan laut. Robin lalu menjawab, benar, dan mereka juga ancaman besar untuk kita. Kita kembali lagi ke medan pertempuran di mana Rob Lucci berhasil bangkit lagi. Ini bekas di temboknya itu lucu banget ya. Melihat Sentomaru yang masih hidup, Rob Lucci ini langsung menggunakan Soru untuk mendekatinya. Tapi tiba-tiba dari lantai, kepala besar Luffy muncul dari bawah. Kepala besar Luffy ini menghadang Rob Lucci dan berusaha memakan Rob Lucci. Tapi sayangnya Rob Lucci berhasil menghindar. Luffy yang sudah terlanjur memakan lantainya langsung menyemburkan puing-puing lantai itu ke arah Rob Lucci. Tapi serangannya itu berhasil diatasinya. Luffy langsung melompat ke arah pipa dan dengan kekuatannya dia membuat pipa yang solid itu bisa menjadi seperti karet dan menariknya ke belakang. Lucunya di sini adalah Luffy itu tiba-tiba membuat kacamata dari kepalanya. Anjir, panel ini sumpah bagus banget. Mungkin bener ya, emang jurusnya Luffy itu membuat segala hal yang ada di imajinasinya menjadi nyata tanpa batasan. Terus Luffy langsung melesat dan menggunakan Gomu Gomu no Don Rocket, di mana Rob Lucci langsung terkena pukulan telak di perutnya. Rob Lucci bener-bener tidak percaya dengan kekuatan Luffy ini. Bahkan kesadarannya pun mulai menghilang dan dia terjatuh. Chopper dan Jinbe akhirnya sampai di Vacuum Rocket berkat bantuan dari Snake. Jinbe pun lalu berterima kasih, apalagi karena Snake ini jauh lebih baik daripada buah Hancock menurutnya Jinbe. Lucunya si Snake ini malah tersipu malu dan dia berkata, dasar kurang ajar, aku ini cuma mematuhi perintah saja. Duh, lucu banget ya. Jinbe dan Chopper langsung segera masuk ke dalam Vacuum Rocket sambil memanggil Luffy untuk segera masuk ke dalamnya karena Vacuum Rocket akan berangkat 1 menit lagi. Luffy ingin membantu Sentomaru, tapi Sentomaru malah berkata, topi jerami, aku percayakan Pak Tuapang padamu. Luffy pun menjawab, baiklah, kami akan pastikan dia bisa pergi dari pulau ini. Luffy pun kembali bersama Chopper dan yang lainnya. Dan di saat yang sama, Vacuum Rocket ini langsung berangkat. Bonnie yang tadinya pingsan langsung kebingungan dengan apa yang terjadi. Dia tambah kaget melihat Luffy yang jadi kakek-kakek setelah menggunakan Gear 5. Vacuum Rocket pun melesat dengan sangat cepat ke Labo Face dalam 32 detik. Anjir, ini mungkin kayak Shinkansen di Jepang gitu ya. Suara dari speaker pun terdengar di seluruh Egghead bahwa perjalanan rute dimanapun dibatalkan dan Frontier Dome pun ditutup karena bahaya adanya penyusup. Semua ilmuwan yang berada di dalam pabrik harus tetap di dalam karena pabrik akan di lockdown. Anjir, kayak pandemi. Dan di sini keributan pun selesai. Kita kembali ke tempat Rob Lucci. Kaku berkata, bagaimanapun dia benar-benar melakukan tugasnya sebagai pengamal Vegapunk. Kasihan sekali Sentomaru. What? Ada apa nih? Sentomaru kenapa guys? Stussy lalu berkata, kita diperintahkan untuk menunggu angkatan laut. Tapi Rob Lucci menyanggah, jika kita menunggu, topi jerami dan yang lainnya pasti sudah melarikan diri. Setelah ini kita lalu dibawa ke Labo Face, di mana krunya Luffy tidak ada yang percaya bahwa Vegapunk benar-benar sedang diincar nyawanya. Karena jika Vegapunk yang merupakan manusia terpintar di dunia ini sampai mati, itu akan menjadi kerugian besar untuk pemerintah. Vegapunk lalu menjawab, kalian pikir manusia terpintar ini akan melawan kalian? Aku tidak ada niatan seperti itu. Nami dengan ketusnya menjawab, benar juga, kau cuma jadi beban, ayo bunuh dia. Usopp kaget, jangan bilang bunuh dia dengan enteng dong. Vegapunk lalu berkata, bajak laut Yonko datang ke tempat ini pada saat seperti ini pasti adalah takdir. Setelah menceritakan semuanya, Nami merasa bahwa Vegapunk akan menjadi beban besar bagi mereka. Usopp senang dengan kedatangan Vegapunk. Franky malah minta General Franky dan Sanigo ini direview sama Vegapunk. Dan Sanji malah cuma meminta Vegapunk untuk mencopot sepatu mereka dari lantai. Dan Luffy berkata seolah tidak ada yang terjadi. Dia hanya mengagumi laboratoriumnya yang bagus banget. Anjir. Bonnie terlihat sangat kesal di sini. Dia berkata, jika Vegapunk tidak mau mengembalikan ayahku kembali normal, maka aku akan membunuhnya saja. Lalu kita kembali lagi bersama CP0 yang sudah menaklukkan para Seraphim. Anjir, ya Allah. Masa Sentomaru mati guys? Jangan dong ya, pingsan deh. Kaku di sini mengeluh. Ternyata di sini sistem pertahanannya kuat sekali ya. Lalu Rob Lucci berkata, tutup semua rute untuk melarikan diri. Hanya tinggal 6 Vegapunk saja termasuk tubuh yang asli. Aku tidak akan membiarkan seorang pun keluar dari pulau ini. Dan selanjutnya guys, kita diperlihatkan bendera angkatan laut yang ternyata Kizaru sudah muncul di sini guys. Ya Allah. Dia lalu berkata,
Jadi bajak laut topi jerami sudah bersekutu dengan Vegapunk. Itu berarti akan mudah bagi mereka untuk melarikan diri. Tapi aku rasa tidak akan semudah itu. Lakukan sesuai rencana. Bawa kapal perang sebanyak-banyaknya ke Egghead. Anjir woi, gokil sih. Wah, perang besar kita ini. Sabar. Aduh. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita bahas di chapter ini. Pertama, ternyata Vegapunk, Caesar, Judge, dan Queen sudah berteman sejak muda, yang seolah mereka itu ditampilkan sebagai pasukan pemberontak ya. Apalagi di sini mereka sedang dikelilingi oleh para ilmuwan yang lain. Ada apa nih? Ditambah kita pasti penasaran dengan wanita ini, yang mana sudah banyak yang berteori bahwa wanita ini adalah Stussy. Ya masuk akal aja sih, karena di chapter-chapter kemarin Stussy itu kayak seolah-olah mengenal banget Egghead dan Vegapunk. Tapi aku juga punya satu teori lagi yang ya ini aku aja ngarang ya. Bagaimana jika perempuan misterius ini adalah ibunya Nico Robin, Nico Olvia? Alasannya adalah Nico Olvia itu dulu pergi dengan kegiatan berakeolognya, tiba-tiba pulang ke O'Hara di Buster Call. Setelah itu si Vegapunk datang ke O'Hara untuk ya memberikan penghormatan terakhir untuk Profesor Clover. Bagaimana jika ternyata kalau Vegapunk sudah mengenal Nico Olvia? Wah mantap. Menurut kalian siapa perempuan ini? 2. Akhirnya kita mendapatkan penjelasan tentang buah iblis buatannya Vegapunk, terutama kekuatannya dari Sui Nominya milik Xenorping ini. Kenapa bisa ada di Aesop? Jadi Sui Nomi itu adalah buah tipe Paramecia, yang ternyata di sini Vegapunk itu tidak mengkloning buahnya, tapi mengambil darah penggunanya dan mengambil kekuatan buah iblis yang ada di dalam darah tersebut. Lalu untuk tipe Zoan yang dia copy itu ternyata bukan kekuatannya, melainkan buahnya itu dibuat ulang oleh Vegapunk. Tapi untuk buah yang spesial seperti Mythical Zoan perlu uang dan waktu yang lebih banyak lagi untuk membuatnya. Ditambah apakah kekuatannya yang bangkit itu akan bisa digunakan atau tidak, dia masih belum menemukan jawabannya. Sedangkan Logia sampai sekarang itu bahkan Vegapunk saja belum bisa mengambil kekuatan atau memproduksi ulang buah iblis tipe Logia ini. Menarik juga nih. Ketiga, buah iblis kaku adalah Mythical Zoan. Oke, ini terdengar ngarang banget karena memang iya. Jadi gini, buah iblisnya kaku itu adalah buah iblis Zoan Usi Nomi model jerapah. Menariknya adalah buah iblis kaku itu sebenarnya berbentuk pisang. Dan ilustrasi di chapter ini saat Vegapunk berbicara masalah buah iblis spesial, yang kita anggap spesial itu maksudnya adalah Mythical Zoan, ada buah berbentuk pisang juga. Pertanyaannya adalah apakah buah yang ada di ilustrasi Vegapunk ini adalah buah yang sama dengan buah yang sudah dimakan oleh kaku. Dan ini aku sekali lagi cuma cocok lagi ya. Atau mungkin ilustrasi yang ada di sini itu merupakan buah yang lain yang kebetulan bentuknya mirip pisang. Keempat, Seraphim bisa berbicara. Aku kira ya selama ini itu Seraphim nggak bisa bicara loh, karena mereka itu diam mulu, ketus gitu, dan seolah-olah mereka nggak punya emosi. Tapi di sini Snake bisa berbicara, nggak cuma bicara guys, dia itu bahkan sampai merasa malu setelah dipuji Jinbei, karena dia merasa bahwa buah Hancock itu jauh lebih buruk daripada Snake dan Snake itu jauh lebih baik. Ini bisa jadi para Seraphim itu semuanya sebenarnya punya emosi yang mungkin saja mereka emosinya itu sesuai dengan Shichibukai yang asli. Ditambah mereka juga memiliki kemampuan asli dari para Shichibukai. Snake dengan Mero-Mero-Melonya, Esper dengan Ursus Shock-nya. Tapi entah kenapa dengan Jinbei, kan Jinbei bukan pengguna buah iblis ya. Jadi mungkin karena dia bukan pengguna buah iblis, akhirnya Aesop diberikan kemampuan buah iblis Sui Nomi miliknya Xenorping. Kalau begitu Aesop yang berkemampuan berpedang dengan baik, dia punya kekuatan buah iblis gak ya? Kelima, jurus barunya Luffy. Ternyata setelah masuk ke dalam mode Gear 5, jurus Luffy itu mengalami perubahan nama guys. Dari yang tadinya Gomu Gomu no Whip berubah menjadi Gomu Gomu no Dawn Whip. Terus Gomu Gomu no Rocket jadi Gomu Gomu no Dawn Rocket. Meskipun dalam huruf katakana Jepang di dalam komik disebutnya sebagai Dawn, D-O-N, sound effect ala Oda saat ada momen-momen sangar di komik One Piece. Tapi pelafalan Dawn mirip bahasa Inggris dawn. Jika memang benar ini adalah dawn, dawn berarti fajar atau matahari di pagi hari. Kata dawn atau fajar ini seringkali digunakan di One Piece sebagai apa ya?
untuk menyongsong era yang baru seperti itu. Dan aku rasa Oda Sensei itu sengaja menaruh kata Don di jurusnya Luffy ini. Dan apakah mungkin ini adalah petunjuk dari Oda Sensei bahwa teori nakama ini benar, bahwa Don adalah singkatan dari klan B. Keenam, Sentomaru mati guys. Aduh, jangan dong. Meskipun kuasa perintah Seraphim itu sudah jatuh ke tangan CP0 ya, yang menyebabkan berarti Sentomaru sudah kalah. Aku harap Sentomaru tuh di sini tuh cuman pingsan gitu, jangan mati. Masa begini doang matinya? Aduh, aku masih pengen tahu flashbacknya Vegapunk sama Sentomaru nih. Ketujuh, Kizaru akan menghancurkan Egghead. Aduh, gila. Kizaru sudah mendekat ke Egghead dan meminta kapal perang yang banyak banget untuk datang ke Egghead. Apakah yang dimaksud oleh Kizaru dengan kapal perang ini adalah Buster Call? Anjir cuy, kalau beneran Egghead bakal di Buster Call, tragedi Ohara akan terulang lagi. Dan aku jadi bayangin ada adegan di mana ketika Egghead beneran di Buster Call, Luffy dan yang lainnya itu sudah kabur, sudah menjauh dan gak kekejar lagi. Tapi mereka harus melihat orang-orang yang ada di Egghead itu mati karena Buster Call di belakang mereka. Aduh, ditambah bagaimana jika Sentomaru, Vegapunk yang lain ternyata masih berada di Egghead. Aduh, itu bakal menjadi adegan yang menyedihkan banget sih. Apalagi kalau melihat Robin menjadi teringat kenangan Buster Call waktu di Ohara. Aduh, nggak kuat guys, nggak kuat. Nah, itu adalah pembahasan chapter 1070 dariku seperti biasa guys. Komentar, tanggapan, teori, silakan drop di bawah.